Kali ini kita akan membahas tentang dakwaan ya dan bagaimana membuat eksepsinya berdasarkan studi kasus dari OC Kaligis dan Associate ya. Jadi OC Kaligis dan Associate saya mengambilnya dari buku ini ya, buku Requisitoir Bebas dalam Perkara Pidana ya dari OC Kaligis dan Associate. Oke, saya mengambilnya untuk tujuan pembelajaran kawan-kawan ya, jadi mahasiswa-mahasiswi juga. Sekaligus dan Associate adalah spesialis di bidang litigasi ya, dengan pengalaman yang sangat panjang. Oke, baiklah. Oke, saya Muhammad Irfan ya, saya lainnya. Oke, ya, selanjutnya. Oke, ini surat dakwaannya. Ini surat dakwaannya, kasus yang nyata ya untuk pembelajaran semata-mata saya ambil. Kemudian ini atas itu adalah surat dakwaan. Kemudian nomor registrasi perkara PDM strip 821 garis miring JKTSL ya garis miring LP titik 1 garis miring 08 garis miring 2001. A identitasnya, jadi identitasnya mesti lengkap. Nama lengkap adalah Beni Kuana Hadi, tempat lahir adalah Jakarta, umur tanggal lahir 40 tahun 13 Desember 1961, jenis kelamin adalah laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Gedung Hijau Raya SG 17, Kafling 5, RT 014, Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan strip ya. Penahanan penyidik sejak tanggal 10 Juli 2001 sampai dengan 29 Juli 2001. Kemudian diperpanjang kejaksaan sejak tanggal 30 Juli 2001 sampai dengan 7 Agustus 2001. Ditangguhkan pada tanggal 27 Juli 2001 oleh penyidik Polri. Penuntut umum tidak dilakukan penahanan. Oke. Kemudian C dakwaan bahwa ia terdakwa Beni Kuan Hadi antara bulan September 1996 dan bulan Oktober 1998 atau dalam tahun 1996 di PT Bank Astria Raya Jalan Suryo Pranoto nomor 18 Jakarta Pusat sebelum dilikuidasi. Setelah dalam proses likuidasi kantornya berpindah ke Jalan Panglima Polim Jakarta Selatan ya. Kemudian bahwa berhubung baik terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang ya ini di dalamnya daerahnya tindak pidana itu dilakukan, pasal 84 ayat 2 ya KUHP, sehingga pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, inilah kewenangannya ya. Jadi jaksa penuntut umum melihat saksi-saksi, kemudian bukti-bukti yang mendukung itu lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke. Ia terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya bukan kepunyaan orang lain dengan cara itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dengan cara ya. Jadi dengan cara. Ini caranya ya. Bagaimana cara perbuatannya? Yaitu bahwa dengan terdakwa mengetahui adanya pembayaran promissory note surat hutang dari PT Bank Budi Internasional melalui PT Panin Sekuritas ya selaku fasilitator sejumlah 5 miliar rupiah menemui Jack Budiman yang pada saat itu menjabat Direktur Utama PT Indobangun Propertindo ya, yang menyatakan ada dananya yang masuk rekening PT Indobangun Propertindo di Bank Astria milik terdakwa ya, yang mana hanya untuk numpang di clearing pada tanggal 30 September 1996. Oke, kemudian terdakwa meminta untuk selanjutnya ditransfer ke rekening di Bank BCA dengan nomor rekening AC 3733000500 sejumlah 3.624.244.948 rupiah ya. Oke. Yang masuk dan diterima di rekening PT Indobangun Propertindo di Bank BCA pada tanggal 1 Oktober 1996 ya. Ini caranya ya, jadi peristiwanya. Oke, 5 miliar pada waktu tahun 1996 itu sangat banyak ya duitnya, sangat banyak karena kurs dolar pada waktu itu berada di kisaran 2.000-2.500. 97 itu sekitar 4.000 ya. Jadi 5 miliar itu jumlah yang sangat banyak dahulu ya. Oke. Bahwa selanjutnya uang tersebut dari Bank BCA terdakwa mentransfer lagi ke Bank Orient dengan perincian sebagai berikut ya. Ke rekening pribadi terdakwa nomor 20.01.0066.6.0 sejumlah Rp 2.550.000.000
ke rekening Aldo Brasli sejumlah Rp 1.070 juta rupiah ya. Kemudian sedangkan sisanya sejumlah 6.244.948 rupiah ya. Belum diketahui kemana uang tersebut ditransfer. Kemudian transfer dana kedua kali pada tanggal 30 September 1996, sejumlah Rp 906.093.478 rupiah yang diterima pada rekening PT Indobangun Propertindo, nomor rekening dan bank yang sama pada tanggal 2 Oktober 1996 ya. Ini peristiwanya, uraiannya ya. Yang kemudian oleh terdakwa telah ditarik tunai dengan cek bank Astria ya, nomor CA 078320 dan disetor kembali ke rekening tabungan pribadi terdakwa di Bank Astria dengan nomor AC 00102000300 sebesar Rp581.629.150 ya. Dan pada nomor rekening giro nomor A/C 001010001 sebesar Rp 200 juta rupiah ya. Sedangkan sejumlah dana sebesar 124.464.325 rupiah ya. Dimasukkan ke rekening Henry Lim dengan nomor rekening AC 00102000558 juga di Bank Astria. Bahwa terdakwa mengetahui adanya penjualan promissory note PT Indobangun Propertindo dan penyaluran dana dari PT Bank Budi Internasional selaku pembeli melalui PT Panin Sekuritas karena terdakwa adalah seorang pengurus di PT Bank Budi Internasional ya. Kemudian bahwa terdakwa mengambil uang hasil promissory note dengan maksud untuk menambah modal di PT Bank Orient, sedangkan terdakwa tahu kalau terdakwa tidak berhak atas uang tersebut melainkan milik PT Indobangun Propertindo. Bahwa akibat perbuatan tersebut Henry Lim atau PT Indobangun Propertindo dirugikan sejumlah 5 miliar rupiah atau setidak-tidaknya sejumlah Rp 3.331.629.950 rupiah ya. Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam dengan pasal 372 KUHP. 372 itu adalah penggelapan ya. Jadi ini bentuk dakwaannya jaksa Jakarta, kemudian Agustus 2001, jaksa penuntut umum LA Kamis SH Jaksa Muda NIP 2300-2038 ya. Ini dakwaannya dalam bentuk tunggal ya. Jadi pasal 372 KUHP atau penggelapan ya. Coba saya bacakan unsur-unsur 372 KUHP ya. Barang siapa memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun ya. Jadi itu pasal 372 KUHP ya. Baiklah, setelah ini kita akan melihat bagaimana eksepsi atau keberatan yang dibuat oleh dari Sekaligus dan Asosiat ya. Ini semata-mata hanya untuk pembelajaran ya. Baiklah, ketemu lagi kita di video kedua yaitu tentang keberatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.